Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan tentang Haji 2. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Syaifullah dengan NPM 20510404270. Yang kedua ada Muhammad Nur Rahim dengan NPM 20510400333. Yang ketiga ada Ria Maulidia Sari dengan NPM 20510404151. Lalu yang terakhir ada Rahma Dayanti Safitri dengan NPM 20510404232. Macam-macam haji ifrad. Haji ifrad yaitu seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji. Dengan kata lain, melaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Dengan melaksanakan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan umroh dalam satu musim haji. Untuk haji ifrad ini tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Yang kedua ada haji tamattu. Haji tamattu yaitu seorang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama dari Dzulhijjah, memasuki kota Mekah lalu menyelesaikan umrohnya dengan melaksanakan tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian bertahalul dari umroh ihramnya dengan memotong pendek atau mencukur rambut kepalanya, lalu dia tetap dalam kondisi halal, tidak berihram hingga datangnya hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Bagi yang berhaji tamattu, wajib baginya menyembelih hewan kurban, seekor kambing atau 1/7 dari sapi atau 1/7 dari unta pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang ketiga ada haji qiron. Haji qiron yaitu seorang niat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji. Dengan kata lain, berihram untuk menunaikan umroh dan haji sekaligus dan menetapkan diri dalam keadaan berihram hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk haji qiron ini wajib menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari di waktu haji, boleh dilakukan di hari tasyrik, namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, dan 7 hari setelah pulang dari kampung halamannya. Baiklah, selanjutnya adalah cara pelaksanaan haji. Yang pertama ada pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad ialah ibadah haji yang cara pelaksanaannya dengan melakukan haji terlebih dahulu baru umroh. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, setelah jamaah haji berpakaian ihram yang dipakai mulai dari mikot lalu niat haji. Kemudian bertabiyah sepanjang perjalanan. Setelah masuk Mekah, lantas melaksanakan tawaf kudum 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad. Setelah selesai, kembali ke martab serta memakai pakaian ihram menunggu pelaksanaan haji. Setelah hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf dimulai sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, pada malam harinya berangkat ke Mina dan mabit di Muzdalifah. Setelah terbit fajar, meneruskan perjalanan ke Mina. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, melempar jumrah Aqobah pada waktu duha. Setelah melempar jumrah tersebut, maka menjadi halalah atau tahalul dengan bercukur atau memotong rambut. Tapi belum diperbolehkan kumpul dengan istrinya. Bagi yang ingin meneruskan ke Mekah untuk tawaf ifdalah, pada saat itu diperbolehkan juga dan sudah halal seluruh larangan ihram setelah tawaf ifdalah. Yang kelima adapun bagi siapa yang ingin terus kembali ke Mina setelah melempar jumrah Aqobah lalu bercukur dan menggunting rambutnya, boleh juga selanjutnya melempar 3 jumrah berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang dimulai dari Jum'atul Ula, Wusta, dan Aqobah masing-masing 7 kali lemparan dengan mencetak takbir dan berdoa. Yang selanjutnya
Bagi yang ingin mencukupkan 2 hari saja di Mina, yakni tanggal 11 sampai 12, untuk melempar ketiga jumroh, maka tidak ada dosa baginya. Dan demikian disebut nafar awal. Adapun bagi yang ingin sampai tanggal 13, juga tidak mengapa disebut nafar tasini. Setelah selesai melempar jumrah pada hari-hari tersebut, lalu kembali ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf itfalah, dilanjutkan sa'i, dan selesailah haji tersebut. Kemudian melaksanakan umroh dengan mengambil mikot dari Ta'anim, Jironah. Setelah jamaah berpakaian ihram dari Ta'anim dan Jinaah, lalu berniat umroh. Terus berangkat ke Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf 7 kali. Diakhiri dengan tahallul bercukur, menggunting rambut, maka selesailah umroh kita. Setelah akan pulang disyariatkan untuk melakukan tawaf wada. Selanjutnya, pelaksanaan haji tamatu. Haji tamatu ialah ibadah haji yang cara pelaksanaannya dengan melakukan umroh lebih dahulu, kemudian baru haji. Pelaksanaan umroh sebagai berikut. Setelah jamaah haji berpakaian ihram yang dipakai mulai dari mikot, lalu berniat umroh. Setelah itu membaca talbiyah di sepanjang perjalanan dengan suara keras. Setelah masuk Mekah, lalu melakukan tawaf 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah. Kemudian diakhiri dengan tahallul atau menggunting rambut. Maka selesailah ibadah umroh dan dia sudah bebas dari larangan-larangan ihram, termasuk kumpul suami istri. Setelah hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, kemudian berpakaian ihram lagi dari Mekah untuk haji dengan membaca niat. Pada tanggal 10 Zulhijjah, melempar jumrah Aqobah pada waktu duha. Setelah melempar jumrah tersebut, maka menjadi halallah atau tahallul dengan memotong rambut. Tetapi belum diperbolehkan juga dan sudah halal seluruhnya dari semua larangan ihram setelah melakukan tawaf ifadah. Adapun siapa yang ingin terus kembali ke Mina setelah melempar jumrah Aqobah, lalu bercukur atau menggunting rambutnya, maka diperbolehkan. Selanjutnya, melempar 3 jumrah pada hari berikutnya, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dimulai dari Jumatul Ula Wusta. Dan bagi siapa yang ingin mencukupkan 2 hari saja di Mina, yakni tanggal 11 dan 12, untuk melempar ketiga jumrah, maka tidak ada dosa baginya, dan yang demikian disebut nafar awal. Tetapi bagi yang ingin sampai tanggal 13-nya juga tidak mengapa, dan yang demikian itu disebut nafar sani. Setelah selesai melempar jumroh pada hari-hari tersebut, baru pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ifadah, dan selesailah semua ibadah haji tersebut. Ketika akan pulang, disyaratkan untuk melaksanakan tawaf wada. Haji Qiron ialah ibadah haji yang cara melaksanakannya haji dan umroh dikerjakan bersama-sama. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, setelah jamaah haji berpakaian ihram yang dipakai mulai dari mikot, lalu niat umroh dan haji. Lalu bertalbiyah sepanjang perjalanan. Setelah masuk Mekah atau Masjidil Haram, lantas melakukan tawaf 7 kali dimulai dari Hajar Aswad atau tawaf kudum, terus kembali ke maktab tetapi memakai pakaian ihram. Setelah hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Dimulai sejak tergelinar matahari sampai terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, melempar jumrah Aqobah pada waktu duha. Setelah melempar jumrah tersebut, maka menjadi halallah atau tahallul dengan bercukur atau menggunting rambut.
tapi belum boleh berkumpul suami istri. Bagi yang ingin meneruskan ke Mekah untuk tawaf ifadah, pada saat itu diperbolehkan juga. Dan sudah halal seluruh larangan ihram setelah tawaf ifadah. Adapun bagi yang ingin terus kembali ke Mina setelah melempar jumroh akobah dan mencukur atau menggunting rambutnya atau disebut juga dengan tahallul. Boleh juga selanjutnya melempar 3 jumroh hari berikutnya, yakni tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Dimulai dari Jumratul Ula, Wusta, dan Akobah. Masing-masing 7 kali lemparan, setiap melempar membaca dan berdoa. Bagi yang ingin mencukupkan 2 hari saja di Mina, yakni tanggal 11 dan 12 Zulhijjah untuk melempar. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perbedaan haji dan umroh. Yang pertama dilihat dari pengertiannya. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilakukan oleh muslim yang mampu. Haji memiliki banyak persamaan dengan umroh, namun kedua ibadah ini juga mempunyai perbedaan mendasar terkait waktu dan hukum pelaksanaannya. Haji secara literal berarti menyengaja atau mengunjungi. Maknanya adalah sengaja datang ke Baitullah secara fisik dan jiwa untuk menunaikan amalan tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji. Sementara itu, umroh secara literal dipahami sebagai berziarah. Maknanya, berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, yaitu tawaf sa'i dan bercukur. Berbeda dengan haji, umroh dapat dikerjakan setiap waktu dalam setahun. Yang kedua, dilihat dari hukumnya. Hukum menunaikan haji dan umroh dari segi hukum, haji dan umroh berbeda. Haji wajib hukumnya dilakukan oleh muslim yang mampu. Dasarnya adalah surat Ali Imran ayat 97, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Dengan demikian, seorang muslim yang sudah mampu dari segi spiritual, fisik, dan finansial, wajib hukumnya mengerjakan haji. Sebaliknya, orang yang sudah mampu tetapi mengingkari kewajibannya berhaji, tergolong murtad. Berbeda dengan umroh, sebagian menilai ibadah ini wajib dikerjakan sekali seumur hidup, dan sebagian lain menyebut hukumnya sunnah. Jika tidak dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditunaikan mendapatkan pahala. Ulama yang menyatakan umrah wajib melandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Sebaliknya yang menyebut umrah hukumnya sunnah, menggunakan riwayat dari Jabir, bahwa Nabi pernah ditanya mengenai umrah wajib atau tidak. Beliau menjawab, tidak. Dan ketika kau umroh, maka itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hanya saja, riwayat tersebut disebut Imam Nawawi dalam Al-Majmu sebagai lemah atau dhaif. Yang ketiga, perbedaan rukun haji dan umroh. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sementara itu, dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu nilai ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dan yang terakhir perbedaan waktu haji dan umroh. Jika merujuk pada waktu pelaksanaan, haji memiliki waktu yang lebih terbatas daripada umroh. Pasalnya, haji hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan haji, dimulai sejak Syawal hingga awal Zulhijjah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, musim haji itu berlangsung pada beberapa bulan yang telah diketahui. Sementara itu, Abdullah bin Umar berkata, bulan-bulan haji, Syawal, Zulqa'ah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, karena di dalamnya tidak terdapat rukun wukuf di Arafah yang dilakukan pada 9 Zulhijjah.